semua. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini izinkanlah saya untuk melanjutkan membedah rahasia ilahi yang begitu luar biasa yang kemarin saya sampaikan. Ada begitu kedahsyatan yang perlu kita ngerti, sesuatu hal yang hebat yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, supaya kita menghidupi kebenaran itu dan kebenaran itu hidup di dalam kita mempercayainya dan kita terus pegang semuanya itu, supaya segala hal yang kita percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita dan kita menjadi diberkati dan kita menjadi berkat. Firman Tuhan yang kita dengar waktu itu, yang lalu saya sampaikan adalah bahwa manusia itu diciptakan dari tanah di mana tanah itu diberkati oleh Tuhan. Waktu tanah itu diberkati oleh Tuhan, maka tanah itu menghasilkan pohon-pohon, menghasilkan buah-buah, yang artinya setiap diri kita juga waktu kita diambil, kita sudah diciptakan dari tanah yang diberkati itu, maka berkat itu tidak bisa hilang dari kita. Harusnya berkat itu melekat, kita akan tetap menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan berkat. Makanya saya sampaikan waktu itu bahwa Paulus menyadari rahasia ini sehingga dia berkata, jikalau aku hidup, maka hidupku adalah untuk menghasilkan buah. Jadi kita hidup itu untuk menghasilkan buah, untuk berbuah. Jangan sampai kita hidup itu tanpa menghasilkan apapun. Jangan sampai kita hidup itu tidak melakukan apapun. Harusnya di dalam diri kita itu kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah-buah kebenaran, buah-buah firman, buah roh itu harus ada di dalam diri kita. Karena memang pada mulanya kita ini diciptakan dari tanah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat itu tidak pernah lepas dari diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Waktu penciptaan langit dan bumi, Tuhan berkata, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ketika Allah menjadikan bumi dan langit itu belum ada tumbuhan, belum ada semak, belum ada sesuatu yang bisa menghasilkan buah apapun. Yang lalu saya sampaikan bahwa kehadiran Yesus dalam diri kita adalah untuk mengembalikan kita, selain daripada dia menebus dosa, dia mau mengembalikan kita pada rancangan yang semula, yaitu bahwa kita ini diciptakan, dibentuk dari tanah yang diberkati, sehingga kita juga akan hidup dengan penuh berkat. Kita akan hidup dengan menikmati berkat. Itu yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Waktu saya mendapatkan rahasia ini, saya merasa, wah, saya terberkati sekali. Saya katakan yang lalu saya bilang bahwa saya sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali, tapi rahasia ini baru saya temukan. Dan saya melihat rahasia besar ini harus kita hidupi sama-sama dan harus saya bagikan kepada seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Supaya seluruh anak-anak Tuhan ini memiliki cara pandang yang benar, memiliki pengertian yang benar, mendapatkan rahasia ini, memperoleh ini dan dihidupi. Supaya apa? Supaya berkat yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan untuk setiap anak-anak Tuhan tidak dicuri oleh iblis, tidak diambil oleh iblis. Kita tidak disabotase oleh kuasa-kuasa di luar Tuhan. Yang lalu saya katakan, kita jangan mendengarkan kata-kata yang melemahkan kita, yang seolah-olah kita ini tidak mempunyai apa-apa, yang seolah-olah kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, yang seolah-olah kita itu lemah, kita miskin, kita ini tak berdaya. Saya mau katakan, kata-kata itu dilontarkan sama iblis waktu iblis ketemu dengan Hawa dan Adam. Dia berkata, bukankah engkau boleh menikmati semuanya ini? Kemudian manusia jujur dengannya kalau ada satu yang tidak boleh.
Kemudian iblis memutarbalikkan, bukankah engkau akan sama seperti Allah jika engkau menikmatinya? Nah, ini kata-kata yang melemahkan. Iblis itu berkata, bukankah engkau akan seperti Allah? Artinya iblis sedang berkata bahwa hidupmu tidak sempurna sekarang, tapi kalau engkau makan ini, engkau akan jadi sempurna. Engkau itu lemah loh, engkau itu nggak bisa buat apa-apa. Nah, ini yang seringkali iblis lontarkan sama kita, supaya kita itu tidak memperoleh berkat Tuhan. Tapi hari ini, kehadiran Yesus di dalam diri kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mau mengembalikan semuanya, supaya kita hidup di dalam berkat, hidup dalam rancangan Tuhan yang semula. Mari kita sama-sama percaya ini, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada firman Tuhan, bahwa kita itu hidup, sudah disediakan segala sesuatunya, dan kita hidup itu sudah diatur oleh Tuhan, dirancangkan sedemikian rupa. Demikian hebatnya Tuhan itu merancangkan kehidupan kita. Saudaraku, mungkin saudara berpikir bahwa nyatanya waktu saya sudah menerima Yesus di dalam hidup saya masih belum berubah, masih seperti ini, hidup saya masih susah kok, hidup saya masih miskin, hidup saya belum berkelimpahan, hidup saya belum mengalami kesuksesan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa ketika Allah menjadikan bumi dan langit itu belum ada semak sama sekali, belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan yang timbul, belum ada buah-buahan, belum ada, masih kosong. Nah, sekarang saudara, mungkin saat kita terima Yesus dalam hidup kita, hal yang sama terjadi. Mungkin kita masih kelihatan sama aja, belum mendapatkan apa-apa, belum memperoleh apa-apa. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Dia itu bukan pribadi yang suka mengingkari janjinya. Dia adalah pribadi yang selalu menepati janji. Mari engkau percaya sama dia, engkau percaya firman-Nya ini. Bahwa mungkin saat ini engkau belum mendapatkan apa-apa, tapi firman Tuhan katakan begini. Ini nih, saya bacakan ulang. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Dari hidup kita itu harus ada kabut yang naik. Dari hidup kita itu harus ada sesuatu yang naik, yang kita naikkan. Yang kita naikkan kepada Tuhan apa? Penyembahan. Yang kita naikkan kepada Tuhan apa? Ucapan syukur. Engkau naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu, sehingga penyembahan dan ucapan syukurmu itu membasahi bumi, membasahi dirimu. Engkau layak untuk menerima kembali berkat-berkat Tuhan. Engkau layak untuk menerima kembali anugerah Tuhan. Engkau layak untuk menerima kembali rancangan yang terindah dari Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Jadi sekalipun saat ini waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau belum melihat sesuatu terjadi berubah dalam hidupmu, saya mau katakan, bukan tidak terjadi, bukan tidak mungkin, tapi saya mau katakan, waktu engkau percaya dan engkau menyembah Yesus, engkau mengerti rahasia ilahi ini, engkau sampaikan penyembahanmu, engkau naikkan pujianmu, engkau naikkan syukurmu, engkau naikkan penghormatanmu kepada Tuhan, maka disitulah akan ada kabut yang membasahi bumi, akan ada kabut yang membasahi dirimu. Tanah ini akan dibasahi, tanah ini akan diberkati, tanah ini akan digemburkan dan siap untuk ditaburi benih-benih yang menghasilkan buah. Ingat bahwa kita ini diciptakan dari tanah, dan tanah ini harus dibuat subur, tanah ini harus digemburkan, tanah ini harus disiapkan untuk mendapatkan buah yang terbaik. Oleh sebab itu, cara menyiapkannya adalah engkau menyembah Tuhan, engkau meninggikan Tuhan, engkau agungkan Tuhan. Jangan berhenti, jangan lelah untuk menyembah Tuhan, jangan lelah untuk meninggikan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, teruslah percaya. Ini janji Tuhan yang dahsyat, ini janji Tuhan yang luar biasa, yang harus kita pegang, kita percayai sama-sama. Bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita dengan segala kesempurnaan, dengan segala janji, dengan segala berkat, dan dengan segala kelimpahan. Lanjutkan hidup kita dengan ucapan syukur dan mempercayai, pegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita.
firman Tuhan akan terus digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan video berikutnya, live berikutnya, untuk kita bahas lebih jauh lagi tentang rahasia yang luar biasa ini yang perlu kita mengerti bersama-sama. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara mulai menghidupi firman, saudara mulai hidup di dalam firman, dan firman ini mulai tergenapi dalam hidup saudara. Engkau hidup di dalam berkat, engkau hidup di dalam kelimpahan, dan engkau menjadi berkat secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 dimanapun engkau